Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Semangat pagi, pagi luar biasa. Tetap semangat. Alhamdulillah. Tetap semangat kawan-kawan dimanapun berada. Satu gagal bayar pinjol baik legal maupun ilegal. Ojo kendor. Sama-sama kita katakan ojo kendor ya. Semua teman-teman yang saat ini menyaksikan, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Mudah-mudahan keimanan kita, ketakwaan kita makin lebih lagi dan makin meningkat ya. Dan semoga kita semua istiqomah untuk meninggalkan riba. Semua riba, termasuk riba pinjaman online tentunya. Kawan-kawan semua, kali ini saya akan bahas nih, Shopee kawan-kawan. Di bulan Juni pertengahan ini sudah berani melangkah mempidanakan nasabah. Ingin memenjarakan nasabah. Bagaimana cara dan apa yang akan mereka lakukan dengan pasal dan aturan hukumnya mana? Simak videonya, semoga memberikan kekuatan mental buat kalian. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman, bertemu kembali dengan channel YouTube ini. Channel YouTube yang membuat Anda makin tersenyum, tidak ada lagi rasa takut. Channel YouTube yang menguatkan mental kalian semua yang saat ini terpuruk dan terjerat ke dalam jeratan pinjaman online baik legal dan ilegal. Channel YouTube yang membuat Anda makin kuat, mempunyai benteng yang cukup kuat, mental yang sekuat baja. Dan terima kasih untuk teman-teman semuanya setiap hari setia menonton channel YouTube ini untuk membangkitkan mental kalian yang sudah terpuruk jatuh. Nah, kali ini saya akan bahas Shopee. Shopee mulai memberanikan diri untuk melangkah mempidanakan nasabah yang gagal bayar. Apa yang digunakan oleh mereka, perangkat hukum apa, sehingga mereka bisa melakukan atau mempidanakan nasabah yang gagal bayar? Ingin tahu jawabannya? Simak terus videonya. Namun sebelumnya seperti biasa saya mohon support dan dukungan dari teman semua. Mudah caranya. Cukup di subscribe channel Jamal Official Vlog. Lalu di like, di share, di komentar yang positif. Dan pastikan ditekan tombol merah loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi langsung dari YouTube. Ya, jadi nggak perlu cari jam berapa tayang channel YouTube ini. Atau jam berapa tayang video-video di channel YouTube ini. Tapi cukup ditekan tombol merah loncengnya, langsung dikasih tahu ke handphone kalian. Keren nggak? Nah, manfaatkan teknologi ini ya. Nah, kawan-kawan, kalian yang sudah nonton, tentunya perlu ada dalam suatu wadah atau komunitas. Saya sediakan di grup Facebook Paguyuban Membasmi Pinjol. Hati-hati yang palsu banyak ya. Yang asli sudah 68.000 ya membernya. Dan pastikan Anda melihat link atau tautannya dapatkan di kolom deskripsi video ini dan saya sematkan di kolom komentar. Pastikan jawab seluruh pertanyaan diajukan oleh admin. Nah, Anda ingin tergabung selain di grup Facebook, tergabung di grup WA PMP mudah ya. Syaratnya Anda harus memiliki kaos PMP begini ya. Nah, kaos PMP ini ya, ada yang bilang ini kaos anti DC. Jadi DC ketemu nasabah menggunakan kaos ini, buru-buru pulang, ngibrit. Ada juga ya, DC udah datang di depan rumahnya, buru-buru dia salin pakai baju ini, dan DC-nya ngelihat buru-buru pulang juga ya. Ada yang bilang nih DC-nya, aduh PMP lagi katanya ya. Silahkan, berarti itu benar-benar membuat Anda termotivasi ya. Silahkan, sah-sah saja ya. Itu rumah Anda, mau pakai baju apa terserah, yang pasti menggunakan kaos PMP buru-buru pulang Pak katanya. DC-nya segan, Alhamdulillah. Untuk memiliki kaosnya, silahkan hubungi nomor ini. Ini nomor untuk pemesanan kaos, bukan nomor untuk konsultasi. Nah, bagi teman-teman ya yang sudah memesannya, otomatis masuk ke grup WA PMP. Walaupun kaosnya belum sampai. Dan Anda bisa sharing dengan saya, ada di sana juga di grup tersebut ya. Ada teman-teman yang lain yang lebih dahulu masuk, Anda bisa sharing, curhat dan apapun ya. Kalau tidak terjawab di grup itu, boleh japri saya. Silahkan dijapri saya ya. Saya akan bersedia untuk menjawab pertanyaan Anda terkait masalah pinjol. Ketika Anda tidak terjawab di grup atau Anda malu bertanya di grup, boleh japri saya ya. Nah, kawan-kawan semua yang telah bergabung di grup ya, boleh ya secara langsung live mengikuti ya sesi sharing langsung bersama saya, langsung di bawah asuhan saya melalui Zoom meeting. Nah, ini Zoom meeting. Kalau di tempat lain berbayar.
Karena isinya ini daging. Saya langsung jawab Anda, to the point langsung jawab Anda. Dengan teman-teman lainnya juga sama berkisah ya. Keren loh. Dalam suatu wadah ya, kita ngobrol di Zoom meeting ini. Gratis, tidak berbayar selama Anda menjadi member WAPMP. Nah, satu lagi nih ya. Ini ada stiker dilarang masuk, stop masuk, dilarang masuk. Stiker ini sebagai pemberitahuan, sebagai sarana ya terhadap siapapun ya untuk dilarang masuk. Tidak terkecuali DC Pinjol. DC Pinjol sudah tidak boleh masuk lagi kalau nasabahnya atau penghuni rumahnya sudah memasang ini di depan pintu pagar ya. Pasang ini, tempel ini di pintu pagar rumah Anda atau di mana orang lain bisa masuk termasuk DC Pinjol. Tidak bisa sekarang ya, Anda para kolektor masuk seenaknya. Karena bila tetap menerobos masuk, maka diduga mereka melanggar pasal 167 ayat 1 KUHP dan di KUHP yang baru, di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 di pasal 257 ayat 1. Rekam videokan. Karena itu adalah sarana. Ya, ini adalah sarana untuk menjerat mereka. Karena kalau mereka sudah melihat, melihat ini yang terpampang di tembok, dimanapun mereka akan masuk, artinya mereka siap-siap untuk dipenjarakan. Dan ini adalah sebagai sarana untuk memenjarakan DC Pinjol yang sembarangan masuk ke rumah Anda. Untuk memilikinya, ya, dan saya lupa, rekam videokan ya, pastikan rekam videokan. Kalau mereka tetap menerobos masuk, simpan baik-baik untuk Anda pelaporan ke polisi. Nah, ini bisa dimiliki oleh member WAPMP saja, bukan untuk umum. Dan untuk memesannya silakan ke nomor ini. Tulis ya, saya pesan stiker dilarang masuk. Ya, insya Allah langsung dilayani oleh admin saya. Nah, kawan-kawan, ini satu lagi ya, nggak ketinggalan. Kaos pemotivasi, kaos motivasi. Stop rapuh, yuk tangguh, ojo kendor. Ya, ini kaos motivasi yang banyak sekali peminatnya. Mau ikut serta untuk memilikinya, silakan hubungi nomor ini. Tulis pesannya, saya pesan kaos motivasi. Nah, sekarang saatnya ya, saya ingin tampilkan, ingin tayangkan terkait masalah Shopee. Shopee berani mempidanakan nasabahnya yang gagal bayar. Kita lihat, jangan skip biar tidak ada informasi yang tertinggal. Kita lihat, Shopee berani mempidanakan nasabah yang menunggak alias gagal bayar. Kita lihat yuk, kita tengok nih. Ini dari teman kita, Oren lagi gencarnya, mohon solusinya Pak Haji, saya bacanya udah nggak mood, rasanya bawaannya bikin pikiran kemana-mana. Ini pengirimnya yang mangkul dari Shopee 081575047216. Yang terhormat nasabah Shopee Muhammad, saya tutup ya namanya. Akibat hukum jika somasi diabaikan yang harus Anda ketahui, 1. Gugatan hukum pasal 1238 KUH Perdata, Anda dipanggil ke pengadilan dengan surat perintah yang berasal dari hakim, yaitu penetapan jurusita dan paksaan untuk pemenuhan perjanjian ke alamat Anda. 2. Denda dan sanksi pasal 1246 KUH Perdata, membayar biaya kerugian. 3. Tuntutan pidana. 4. Pengiriman tim kolektor mendatangi rumah Anda, kantor tempat di mana Anda berada. Tim kolektor menghubungi, mendatangi orang terdekat Anda secara terus-menerus yang akan bla 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 bla. Shopee berani di sana statement akan mempidanakan tuntutan pidana terhadap nasabah yang gagal bayar alias belum melakukan pembayaran, tidak kunjung bayar. Bagaimana menyikapinya? Nah, video terkait masalah mempidanakan itu sudah sering saya kupas, sudah sering saya ulas, dan undang-undang atau payung hukum yang membentengi nasabah yang gagal bayar, yang melindungi nasabah yang gagal bayar, yang tidak akan pernah dipenjara masih tetap dan ada. Lalu ini Shopee menggunakan apa? Oke, kita bedah ya. Ingat, sebelum saya melangkah ya, saya kasih tahu ke kalian. Jadi, ada undang-undang yang menyatakan bahwa nasabah tidak akan pernah bisa dipenjara karena tidak bayar utang, yaitu di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 di Pasal 19 Ayat 2. Sudah jelas bunyinya bahwa tidak ada seorang pun boleh dipidana penjara atas putusan pengadilan karena tidak melakukan kewajiban pembayaran utangnya. Tidak membayar utangnya. Jadi tidak bisa dipenjara fix ya. Apapun itu pasal yang bisa memenjarakan Anda. Misalnya di pasal KUHP ya. Ya ada yang nakut-nakutin pasal 372, 378 ya, di pasal-pasal lainnya ya. Ingat ya, ada undang-undang yang mengaturnya secara khusus. Jadi di Indonesia itu ada asas lex specialis, derogat lex generalis. Jadi aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum. Aturan yang umum itu tadi pasal 378 penipuan, 372 penggelapan dan sebagainya.
Sementara di Indonesia menerapkan asas lex specialis yang tadi saya bilang. Lex specialis apa? Itu tadi Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 di pasal 19 itu undang-undang tentang HAM ini ya, tentang hak asasi manusia. Jadi mereka menakuti Anda mengirimkan pesan seperti ini, terbantahkan, terpatahkan dengan undang-undang ini. Mereka mau pakai undang-undang apa lagi? Sementara undang-undang ini masih ada yang melindungi nasabah yang tidak bayar utang tetap tidak bisa dipenjara dengan perangkat apapun. Mereka akan menggunakannya, tidak bisa selagi undang-undang HAM ini, selagi undang-undang nomor 39 tahun 99 ini ada, berdiri di Republik Indonesia, ada ya, ada di negara Republik Indonesia. Undang-undang ini tidak bisa membuat Anda dipidana karena tidak bayar utang. Ada aja yang masih tetap ya mengirimkan pesan-pesan bahwa bisa dipidana, dituntut pidana dan sebagainya. Padahal sudah nyata dan jelas-jelas undang-undang tentang HAM ini di Undang-Undang 39 tahun 99 pasal 19 ayat 2 ini masih ada dan tidak dicabut. Jadi tidak ada alasan Anda untuk takut. Tidak ada alasan Anda untuk resah. Tidak ada alasan Anda untuk terbebani pikiran yang berlebihan. Fix. Ini hanyalah upaya mereka untuk menakuti. Hanya upaya mereka untuk menyegerakan Anda bayar. Hanya upaya mereka untuk membuat Anda stres. Lalu dengan stres itu, mereka berharap Anda tidak bisa memanage stres Anda dan Anda bayar. Itu tujuannya. Jadi, kalian tidak akan mungkin bisa dituntut secara pidana. Tidak akan bisa dipenjarakan karena tidak bayar utang. Udah itu aja ya. Semoga kalian semua bisa mengerti dan pastikan video ini menghapus semua ketakutan kalian, menghapus semua keresahan yang selama ini, dan menghapus semua rasa galau kalian. Jadi nggak usah takut lagi ya. Kalian yang saat ini terjerat dan sudah tidak mampu bayar pinjaman online, tentunya bukanlah suatu hal yang disengaja kalian tidak bayar. Tentunya ada beberapa faktor. Ada yang terjerat karena tadinya gali lubang tutup lubang, berharap pinjol ini bisa melunasi, buka lagi, bisa lunas. Ternyata makin tambah penderitaan. Ada juga yang datanya diretas. Ada juga yang ditipu oleh joki-joki dan lain sebagainya. Ya, intinya sudah tidak sanggup dan menyerah. Bukan karena Anda minjol, lalu Anda berniat saat itu juga sekian detik itu juga setelah cair langsung ingin gagal bayar. Beda, itu maling namanya ya. Bukan lagi Anda terjebak, terjerat, tapi maling namanya ya. Oke, itu saja yang mau saya bawakan. Semoga menjadi manfaat yang baik buat kalian semua. Seperti biasa, sebelum saya tutup, saya mohon feedback terbaik dari Anda semua. Tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Anda tidak takut dengan apapun yang Anda terima karena Anda sudah paham. Namanya pinjol, melakukan penagihan pasti secara online karena judulnya pinjaman online. Anda mulai cair, Anda tadinya di ACC ya, Anda mengajukan dan sampai cair, sampai Anda ditagih pasti secara online. Karena pinjaman online, karena bayar pun Anda harus secara online melalui virtual account. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Alhamdulillah teman-teman, ada di bagian akhir video ini. Dan seperti biasa, saya ingin kasih kesimpulan buat kalian semua. Jadi begini ya teman-teman, Anda tadi diancam oleh yang mengaku dari Shopee akan digugat. Ya, nah kita sorot ini akan dipidana katanya. Kalau digugat secara perdata, ya bisa saja dan sah-sah saja mereka melakukan. Tapi kalau mereka melakukan atau mengupayakan akan mempidanakannya, tidak akan bisa. Karena ada undang-undang yang memayunginya. Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Ya, di pasal 19 ayat 2 yang mana berbunyi bahwa tidak ada seorang pun boleh dipidana penjara atas putusan hakim atau pengadilan karena tidak melakukan kewajiban pembayaran utangnya. Jadi sudah fix ya. Karena asas hukum di negara kita lex specialis derogat lex generalis. Aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum. Aturan yang khusus ya itu tadi Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 di pasal 19 ayat 2 tentang Undang-Undang HAM, hak asasi manusia. Sementara aturan yang umumnya yaitu di KUHP di pasal 378 yang biasa mereka takut-takuti pasal 37 dan sebagainya, mereka ancamkan 379A ya. Jadi semuanya mentah ya, karena tetap yang dilihat itu ya lex spesialis, aturan khusus ya, undang-undang yang khusus yang mengaturnya ya di Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia di pasal 19 ayat 2. Fix ya, nggak usah takut.
Buang semua rasa khawatirmu, jauhkan dan hempaskan rasa takut yang sekarang ada, yang selalu takut dipidana, dipenjara. Gimana ini Pak kalau dipenjara? Nggak akan terjadi. Tidak ada ya aturan hukum di Indonesia yang bisa membuat nasabah tidak bayar utang murni, ya tidak bayar utang bisa dipenjara. Tidak ada. Dan semoga video kali ini membuat Anda makin tenang, membuat Anda makin merasa tidur jadi nyaman, jadi nyenyak, dan bekerja pun dengan normal, dengan lancar, tidak lagi merasa terbebani. Dan semoga Anda terus-menerus ya pantengin channel YouTube ini biar makin cerdas ya. Itu saja yang mau saya bawakan. Semoga bermanfaat buat kalian semua, dan seperti biasa ya, sebelum saya pamit, sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin mendoakan teman-teman semua dimanapun berada yang saat ini sedang kesulitan ekonomi. Semoga Allah berikan keluasan rezeki. Allah berikan rezeki yang terbaik. Tentunya rezeki yang berasal dari Allah, yang rezeki yang halal, rezeki yang bebas dari riba. Insya Allah niat kita untuk meninggalkan riba, Allah benar-benar bukakan jalan dan kita istiqomah. Teman-teman yang saat ini bekerja, teman-teman yang saat ini berusaha berniaga, semoga Allah permudah langkah ikhtiar Anda, dilancarkan semua pekerjaan dan usaha kalian semua, dan tentunya Allah jauhkan dari setiap bahaya yang akan menimpa, dan Allah berikan kesehatan yang terbaik untuk kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang ingin saya bawakan. Semoga memacu semangat kalian untuk terus-menerus ya berjuang sebagai pejuang anti riba, untuk meninggalkan riba pinjaman online. Saya selalu mengajak kalian untuk meninggalkan semua riba, karena memang riba tidak ada manfaatnya, tentunya banyak mudorotnya. Terima kasih. Saya izin pamit. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.